Halo semua, saya Misha. Dan saya Renata. Mari support His Grace Church YouTube channel dengan cara like, comment, share, and subscribe. Thank you, God bless you. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan, khususnya bagian-bagian di dalam Perjanjian Baru, ada berbagai macam istilah atau analogi yang diberikan oleh entah itu Tuhan Yesus maupun Rasul Paulus, khususnya mengenai gereja. Tuhan Yesus menyebut gereja itu sebagai carangnya, ya, dan dia pokok anggurnya begitu. Kemudian secara khusus Paulus menyebut gereja itu sebagai tubuh Kristus. Tetapi di tempat lain, secara organisme, secara pribadi, lepas pribadi, Rasul Paulus itu mengatakan bahwa mereka adalah bait Roh Kudus. Misalnya seperti yang terdapat di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Nah, disebut sebagai tubuh Kristus itu penyebutan yang dipakai oleh Paulus untuk menyebut bagaimana masuknya gereja secara kolektif, gereja yang beraneka ragam ini ke dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Nah, kalau kita berbicara mengenai gereja sebagai tubuh Kristus, itu berbicara mengenai atau tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah penebusan. Oleh karena penebusan Kristus di atas kayu salib, maka seluruh orang percaya yang terbagi-bagi di dalam persekutuan gereja-gereja yang beraneka ragam dengan karunia dan juga penekanan pelayanannya masing-masing, ini keanekaragaman ini dibawa ke dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Dalam pengertian bahwa Kristus bagi gereja itu harus menjadi kepala, harus menjadi gembala agung. Oleh karena itu, pelayanan gereja di seluruh dunia harus membawa pribadi lepas pribadi orang percaya kepada Kristus, dan bagaimana gereja itu harus menjadikan Kristus, menjadikan firman Allah sebagai landasan atau dasar pelayanannya. Nah, oleh karena itu, gereja tidak bisa bertindak sendiri tanpa menjadikan Kristus, tanpa menjadikan firman-Nya itu sebagai dasar pelayanannya. Jadi ketika gereja disebut sebagai tubuh Kristus, itu artinya gereja tidak bisa lepas dari yang namanya persekutuan dengan Kristus, di mana Kristus yang menjadi kepalanya. Nah, di dalam bagian Alkitab 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan 13, di situ Paulus mengatakan bahwa orang percaya yang mengambil bagian dalam tubuh Kristus ini juga mendapat bagian dalam satu roh. Artinya ketika tubuh Kristus, artinya kalau gereja disebut sebagai tubuh Kristus, maka gereja itu mendapat bagian dalam satu roh. Artinya gereja harus dipimpin oleh Roh Kudus. Gereja di seluruh dunia, entah itu secara organisme ataupun secara organisasi, itu harus bisa ada dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, tujuannya apa? Karena di dalam pasal Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan 13, di situ Tuhan Yesus atau Rasul Paulus menggambarkan bahwa gereja itu harus bertumbuh, berdasar dan menuju ke arah kesempurnaan seperti Kristus Yesus. Jadi gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus ini dipimpin kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, dengan maksud agar gereja ini bertumbuh di atas dasar yang benar, di atas batu karang yang teguh, yaitu Kristus. Ketika gereja diajarkan, ketika orang percaya diajarkan untuk bertumbuh di atas dasar kebenaran firman Tuhan, maka mereka diajak kepada satu pengenalan kepada pribadi Allah yang nampak dalam pribadi Kristus. Dan dalam perjalanan kehidupan dari orang percaya maupun pelayanan gereja, Allah menghendaki supaya setiap orang percaya, entah pribadi lepas pribadi ataupun mereka komunal di dalam satu persekutuan organisasi gereja, mereka harus bertumbuh ke arah kesempurnaan seperti Kristus. Artinya tujuan dari setiap orang percaya ada di dalam satu organisasi gereja menjadi percaya, mereka itu dibawa kepada pribadi Kristus dan bertumbuh di atas Kristus, pengenalan akan Tuhan, sehingga mereka pada akhirnya itu menjadi orang-orang dewasa yang memiliki karakter atau keserupaan seperti Kristus. Itulah pengertian dari gereja sebagai tubuh Kristus. Gereja oleh karena penebusan Kristus itu dipersekutukan menjadi satu bagian di dalam tubuh Kristus, di mana Kristus menjadi pemimpin, gembala agungnya. Sehingga setiap pelayanan
gereja yang dilayankan itu harus berdasar kepada pribadi Kristus, harus berdasar kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang diajar ini harus ada di dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang akan menyampaikan akan seluruh kebenaran mengenai pribadi Yesus dan yang akan menuntun, menguatkan setiap orang percaya, menguatkan, ya, memberkati setiap pelayanan gereja untuk membawa pribadi-pribadi yang percaya itu kepada kedewasaan penuh, yaitu kesempurnaan atau keserupaan seperti pribadi Yesus Kristus. Jadi berbicara mengenai tubuh gereja ini bukan hanya berbicara mengenai bagaimana gereja yang beraneka ragam dengan karunia-Nya yang berbeda-beda itu dipersatukan supaya saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Itu benar, tetapi pengertian dari tubuh Kristus ini artinya bahwa gereja itu harus tunduk di bawah otoritas Kristus, bahwa gereja itu harus ada dalam pimpinan dari Roh Kudus, bahwa gereja itu dasar pelayanannya adalah firman Tuhan dan tujuan pelayanannya adalah kesempurnaan, keserupaan seperti pribadi Yesus Kristus. Itulah pengertian gereja sebagai tubuh Kristus. Oleh karenanya, maka gereja sebagai tubuh Kristus harus mempersekutukan orang percaya dengan Kristus itu sendiri melalui pelayanan sakramennya, yaitu melalui pelayanan baptisan, di mana orang percaya menerima sakramen baptisan itu mengalami yang namanya karya kematian dan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Orang percaya menerima baptisan itu berarti dia manusia lamanya ditinggalkan, dimatikan, sehingga manusia pola kehidupan yang lama itu ditinggalkan, betul-betul tidak lagi orang percaya terhisap di dalamnya, tetapi justru dia ada dalam satu suasana kebangkitan Kristus, satu suasana kehidupan yang baru, di mana dia menjalani satu kehidupan dalam ketaatan, kesetiaan penuh kepada Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan Yesus teladankan, bagaimana Yesus menyerahkan nyawanya, bagaimana Yesus menaati kehendak Bapa di sorga dengan kematiannya di atas kayu salib. Jadi ketaatan Tuhan Yesus sampai mengorbankan nyawa ini yang menjadi dasar kehidupan baru orang percaya. Bagaimana orang percaya dalam seluruh kehidupannya menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani kehendak Tuhan dan menerima persekutuan di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Artinya orang percaya menerima penebusan dosa dan menerima berkat di balik salib Yesus, yaitu kehidupan kekal, dan mendapat bagian dalam harta rohani, berkat rohani, yaitu penyertaan Roh Kudus di sepanjang zaman. Sehingga orang percaya yang ada atau menjadi tubuh Kristus ini oleh tuntunan Roh Kudus dalam terang Injil diarahkan dari hari ke hari kepada pertumbuhan, kepada ke arah kesempurnaan dan keserupaan seperti Tuhan Yesus. Itulah maksud dan pengertian gereja sebagai tubuh Kristus. Berbicara mengenai kepemimpinan di dalam Alkitab tidak bisa lepas atau tidak dapat kita lepaskan dari yang namanya pelayanan. Kalau kita melihat pola kepemimpinan yang sesuai dengan Alkitab, maka kita harus belajar dari pola pelayanan yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, oleh rasul-rasulnya. Paling tidak kita bisa melihat sebenarnya pola kepemimpinan yang melayani yang dapat kita baca dan yang diteladankan langsung oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus dan juga Rasul Petrus sebagai murid-murid langsung dari Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 13 dalam perikop Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan secara simbolik dengan tindakan nyata bagaimana seorang pemimpin itu harus memimpin. Seorang pemimpin harus menjadi pelayan bagi semua orang. Tentu kita tidak lupa dengan atau tidak asing dengan ayat firman Tuhan yang berkata bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani melainkan melayani, dan perkataan Yesus ini ditunjukkan atau dibuktikan dalam satu peristiwa ketika ia makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika Yesus ada di momen itu, dia segera melepaskan jubahnya, dia mengikat pinggangnya, dia mengambil posisi sebagai seorang hamba, kemudian dia menundukkan diri dan membasuh kaki daripada murid-muridnya. Nah, kebiasaan orang Yahudi memang akan menyiapkan tempayan yang berisi air untuk membasuh sebagai sarana bagi para tamunya untuk membasuh kakinya, kaki mereka yang dikotori oleh debu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Yesus, pelayanan seorang hamba yang dilakukan oleh Yesus. Dalam kebudayaan Yahudi, haram hukumnya bagi orang yang berkedudukan derajatnya lebih tinggi itu membasuh kaki atau melakukan pekerjaan seorang hamba kepada mereka yang posisi atau derajatnya itu lebih rendah dari dirinya sendiri, ya. Dalam kebudayaan Yahudi, bahkan ketika
orang itu punya level derajat yang sama, itu masih dianggap tabu. Mereka satu dengan yang lain itu membasuh kaki. Nah, pembasuhan kaki hanya dilakukan oleh mereka yang derajatnya itu lebih rendah dari orang yang mau dibasuh kakinya. Nah, Yesus itu adalah guru dari para rasul, dari para murid-murid. Tapi dengan tindakan dia membasuh kaki murid-muridnya, dia menunjukkan bagaimana seorang pemimpin itu harus melayani, harus menjalankan tugasnya. Seorang pemimpin harus pertama-tama memiliki kerendahan hati, supaya dia bisa menjadi hamba, pelayan bagi semua orang, pelayan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Nah, Yesus harus melepaskan derajatnya yang tinggi. Dia sebagai guru dari murid-muridnya itu derajatnya lebih tinggi daripada murid dan para rasul. Tetapi dalam peristiwa, dalam perikop Yohanes pasal 13 ini, Yesus rela melepaskan derajat keguruannya itu untuk menjadi lebih rendah daripada murid-muridnya. Nah, inilah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana seorang pemimpin itu harus memiliki yang pertama-tama kerendahan hati, agar supaya bisa menjadi pelayan bagi semua orang. Ini tentu model atau standar kepemimpinan yang diteladankan langsung oleh Tuhan Yesus, yang diharapkan ini menjadi satu standar baku bagi setiap orang percaya sebagai pemimpin-pemimpin Kristen, entah di dalam gereja, di dalam keluarga, maupun di dalam lingkup pekerjaannya. Ya, bagaimana orang percaya harus memiliki kerendahan hati sehingga dia memiliki sikap mau menghambakan diri. Ya. Dia mau melayani orang lain. Itu modal kepemimpinan yang utama yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus. Nah, Rasul Paulus di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan 9, di sini juga menunjukkan pola kepemimpinan yang diharapkan bisa kita teladani, yang menjadi dasar kepemimpinan kita sebagai para leader atau para pemimpin Kristen. Ya, Paulus mengajarkan bahwa seorang pemimpin itu harus menjadi teladan bagi semua orang. Nah, menjadi teladan tentunya apa yang kita ucapkan itu harus bisa terkonfirmasi lewat perbuatan kita. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki integritas. Seorang teladan itu adalah orang yang memiliki integritas. Apa yang dia ucapkan itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dia kerjakan. Nah, Paulus menekankan hal ini, bahwa seorang pemimpin yang baik itu harus bisa menjadi bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ketika Paulus menjadi teladan bagi orang yang dipimpinnya, maka dia sebenarnya sedang coba mentransfer spirit atau gairah kehidupan, gairah dia melayani, semangatnya dalam melayani kepada orang-orang yang dipimpinnya, sehingga sebagaimana dia dengan setia melayani Tuhan, sebagaimana Paulus dengan setia menaati Tuhan, demikian juga orang-orang yang dipimpinnya itu mau setia untuk melakukan tugas pelayanannya, dan mau setia terutama mempertanggungjawabkan kehidupan mereka dan pelayanan mereka kepada Tuhan. Jadi pola kepemimpinan yang diajarkan kepada kita yang kedua, setelah Tuhan Yesus mengajarkan bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki sikap hati seorang hamba, harus memiliki kerendahan hatian. Pola kepemimpinan yang kedua, di sini kita bisa pelajari dari Rasul Paulus bagaimana seorang pemimpin itu harus bisa menjadikan kehidupan dan pelayanannya itu menjadi teladan bagi orang lain. Sehingga spirit, gairah, semangat hidup dan pelayanannya itu bisa ditransfer kepada orang-orang yang dipimpinnya. Nah, yang ketiga kita bisa melihat pola kepelayanan yang langsung diajarkan Alkitab. Kali ini dari Rasul Petrus 1 Petrus 5 ayat yang kedua dan yang ketiga. Di situ Petrus mengatakan bahwa seorang pemimpin yang sejati itu adalah orang yang mau mengabdikan, menjadikan seluruh hidupnya itu untuk melayani orang lain. Artinya seorang pemimpin itu bukan hendak memerintah dan memanipulasi orang-orang yang dipimpinnya, tidak sok berkuasa, tidak sok menunjukkan atau menonjolkan otoritasnya sehingga dia harus dihormati, dia harus dilayani, dia harus diuntungkan dan seterusnya. Tetapi seorang pemimpin yang sejati itu harus mengabdikan seluruh kehidupannya itu untuk melayani orang lain secara sukarela, tanpa memiliki kepentingan apa-apa, tanpa memiliki tujuan maksud tersembunyi dengan harapan dia memperoleh keuntungan. Jadi seorang pemimpin yang sejati itu akan terbukti dari bagaimana kerelaan dia untuk memberikan seluruh hidupnya untuk melayani orang lain, supaya orang lain pun itu memperoleh kebaikan, keuntungan dari pelayanan yang dia
kerjakan. Jadi dari ketiga tokoh Alkitab ini, Tuhan Yesus, Rasul Paulus, dan juga Rasul Petrus, kita bisa melihat bagaimana pola kepemimpinan yang diajarkan langsung oleh Alkitab. Kepemimpinan Alkitab itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya pelayanan. Ya, seorang yang pemimpin adalah seorang yang melayani, yang memiliki kerendahan hati, sikap hati seorang hamba, yang bisa menjadi teladan dalam sikap hidup dan juga pelayanan yang dikerjakannya, dan yang memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk melayani orang lain, penuh kerelaan, mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani, mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Itulah pola kepemimpinan yang bisa kita pelajari dari tokoh-tokoh Alkitab. Apakah orang yang memiliki keterbatasan fisik bisa dibaptis? Kira-kira begitu inti pertanyaannya. Nah, yang harus kita pahami terlebih dahulu bahwa apa sebenarnya makna tujuan dari baptisan itu, ya, ketika Tuhan memerintahkan agar setiap orang itu melakukan apa yang Dia ajarkan dan perintahkan, termasuk di dalamnya perintah untuk dibaptis, maka tujuannya yaitu untuk membawa orang percaya itu kepada pribadi Kristus dan juga karyanya. Nah, baptisan itu melambangkan bagaimana karya penebusan Kristus dengan kematian dan kebangkitannya, pengampunan dosa yang karya pengampunan dosa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu hendak membawa orang percaya itu kepada kematian dan kebangkitan Kristus sebenarnya. Dengan orang percaya diampuni dosa-dosanya, ditebus dosa-dosanya, itu ada maksud bagaimana orang percaya dengan karya penebusan Kristus itu harus bertobat, ya, meninggalkan manusia lamanya, mematikan pola kehidupannya yang lama, yang sesat, yang terpisah dari Tuhan. Kemudian untuk memasuki satu kebangkitan, suatu suasana kehidupan yang baru di dalam Tuhan, yaitu hidup yang berkemenangan atas dosa. Jadi ketika seseorang mau dibaptis, sebenarnya hal pertama yang harus dia pastikan itu apakah dia sudah sungguh-sungguh memahami sebenarnya tujuan dari ibadah yang akan dia lakukan, yaitu baptisan. Apakah orang percaya sudah paham makna dari baptisannya? Ketika orang percaya mau dibaptis, dia sudah harus memastikan bahwa dia adalah pribadi yang betul-betul percaya dan menerima karya penebusan Tuhan Yesus, menyesali keberdosaannya, dan dia mau mengisi keselamatan karya penebusan Yesus itu dengan kehidupan yang benar. Dia bersedia untuk memasuki satu dimensi kehidupan yang baru, menjadi hamba kebenaran, bukan lagi hamba dosa. Oleh karena itu, untuk menjadi hamba kebenaran, maka dia harus mematikan manusia lamanya yang disimbolkan dengan kematian Kristus, untuk memasuki satu dimensi kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang berkemenangan atas dosa, kehidupan yang menghambakan diri kepada kebenaran. Itulah makna dari kematian dan kebangkitan Kristus yang disimbolkan, digambarkan melalui sakramen baptisan kudus. Jadi ketika ada orang yang memiliki keterbatasan fisik, mungkin dia tidak bisa dibaptis dengan metode penyelaman baptis selam, maka yang terpenting di sini adalah iman percayanya, pemaknaannya terhadap baptisan itu, kebersediaannya untuk hidup dalam pertobatan, hidup di dalam satu pola kehidupan yang baru yang menaati Tuhan, setia dalam melakukan kehendak Allah. Itu yang jauh lebih penting dibanding mekanisme dalam kasus seperti ini. Jadi ketika seorang memiliki keterbatasan fisik, ya, dia tidak bisa diselamkan, maka baptisan bisa dilakukan dengan metode dipercik atau melakukan siraman air di kepalanya tanpa harus diselam. Yang terutama dia harus mengetahui makna baptisan dan tujuan dari ibadah yang akan dia lakukan.